Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waladiyub tila tayammuman salah satu asya ma'atolal wudu'a wariyatul ma'i fi hari waktu sholati waridatu. Hal-hal yang bisa membatalkan tayamum ada tiga. Yang pertama ialah sesuatu yang membatalkan wudu. Yang kedua ialah melihat air pada selain waktu sholat. Yang ketiga ialah murtad. Wasoibul jabairi yang sawa alaiha wa tayamamu wa yusolli wa la ingatata alaihi inkana wa tu'ala tuhrin. Seseorang menggunakan jabair, bersuci dengan cara mengusap jabairnya, bertayamum, kemudian sholat. Ia tidak perlu mengulangi sholatnya ketika pemasangan jabairnya dalam kondisi suci. Wa tayamamu likulli faridatin. Bertayamum setiap akan melaksanakan sholat fardu. Wa yusolli bitayamumin wahidin masya'a minan nawfili. Satu tayamum cukup untuk melaksanakan sholat sunnah sebanyak yang ia inginkan. Murad. Waladiyub tila tayamuma salah satu asya. Hal-hal yang disitu bisa atau dapat membatalkan tayamum ada tiga. Ma'atolal wudu'a. Yang pertama ialah segala sesuatu yang membatalkan wudu. Jadi semua hal yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Wariyatul ma'i fi hari waktu sholati. Yang kedua ialah melihat air pada selain waktu sholat, yakni melihat atau menyangka adanya air sebelum mengucapkan rohnya Allahu Akbar dalam takbiratul ihram. Lantas bagaimana ketika setelah mengucapkan rohnya Allahu Akbar, maka hukumnya diperinci. Jika jenis sholat yang dilakukan kefarduannya tidak gugur ketika bersuci dengan cara tayamum, seperti hanya sholatnya orang mukim, maka sholatnya batal. Sedangkan jika jenis sholat yang dilakukan kefarduannya gugur ketika bersuci dengan cara tayamum, seperti hanya sholatnya orang musafir, maka sholatnya tidak batal. Kok bisa sholatnya si mukim menjadi batal sedangkan si musafir tidak? Hal ini didasari oleh tinjauan tempat, yang dimana si mukim berada di tempat yang memang biasanya terdapat air, namun kebetulan saat itu tidak. Sedangkan si musafir berada di tempat yang memang biasanya tidak terdapat air. Waridatu yang ketiga ialah murtad. Wasoibul jabairi yang sama alaiha wa tayamamu wa yusolli wa la ingatata alaihi in kana wa tu'ala tuhrin. Jabair ialah perban yang dipasang di atas luka bertujuan untuk mempercepat proses penyembuhan. Jabair yang dibahas dalam makro ini ialah jabair yang tidak dapat dilepas dikarenakan alasan medis. Maka cara bersucinya pun berbeda, yaitu dengan cara di sini dituliskan mengusap jabairnya, bertayamum, kemudian sholat. Apakah sholatnya sohibul jabair nantinya wajib ingada? Hukum ingadanya diperinci. Jika jabairnya berada pada area tayamum, maka sholatnya wajib diulangi. Hal ini dikarenakan area yang tertutup oleh jabair sudah tidak bisa atau tidak dapat terkena air wudhu maupun debu tayamum. Sedangkan jika jabairnya berada pada selain anggota tayamum, maka terdapat perincian hukum. Ketika pemasangan jabairnya berlebihan, yakni jabair dipasang menutup area yang sehat melebihi kadar untuk merekatkan jabair pada luka, maka sholatnya wajib diulangi. Sedangkan ketika pemasangan jabairnya hanya sekadar untuk merekatkan jabair pada luka, seperti hanya penggunaan band-aid atau plester luka, maka hukumnya diperinci. Ketika pemasangannya dalam kondisi suci, maka sholatnya tidak perlu diulangi. Sedangkan ketika pemasangannya dalam kondisi beratas, maka sholatnya wajib diulangi. Adapun ketika jabairnya berada pada selain anggota tayamum, pemasangannya hanya pada area yang luka, seperti hanya penggunaan lem medis atau plester cair. Baik pemasangannya dalam kondisi berhadas maupun tidak, sholatnya tidak perlu diulangi. Saya lanjutkan. Wa tayamamu likulli faridatin. Seseorang yang bersuci dengan cara tayamum wajib bertayamum setiap akan melaksanakan sholat fardu walaupun ia belum berhadas. Wa yusolli bitayamumin wahidin masya'a minan nawfili. Namun ketika tayamumnya di situ digunakan untuk melaksanakan sholat sunnah, maka ia bisa melaksanakan sebanyak yang ia inginkan. Hal ini dikarenakan tayamum merupakan jenis tohara yang lemah, sehingga hanya bisa atau hanya dapat digunakan untuk melaksanakan satu kali sholat fardu. Analisis nahwu. Walati al-awwal istinaf alati semal sumutada yutul fil mudhari mafrud dari mati abtolam itu hasan afmal yufmilu fanya berubah domen tadi jawab tadi luar yang tua lalti ayat yang memerlukan isi mafta dari fal tayamum ya tayamum manstasnya menjadi mafrud bermasuk salah satu bermutada alati salah satu mudhaf asya mudhaf filah masuk dengan fata isi murun sarif nilai satu alif tanis manuda dalam imritinya falifu tanisin ada dah sedangkan dalam alfiahnya falifu tanisin mutakan mana sorfu ladi hawa kaifa mana ma isi masuk mati sukun badal dari level salah satu. Abdullah fil mati fata menghitung bahasa afngal. Fangilnya berbuat domen tadi jawab tadi luar yang tua lama. Al wudu'a. Terkait hafal ini terdapat pembahasan dalam kitab Syarah Alfiyah karangan Syekh Al-Hazimi, yang dimana ketika al wudu'a berangkat dari level wudu'a maka menjadi masdar, sedangkan ketika berangkat dari level tawaddu'a maka menjadi isi masdar.
Wariyatu mai Allah urfatin ruyatu merupakan isim masdar dari lafaz ru'ya ru'yatan, statusnya menjadi ma'tuf ma'ruf ka badal lafal ma. Ruyatu mudhof alami mudhof ilaih. Fi hori waqti sholati, fi hori ism majrur, hori mudhof waqti mudhof ilaih. Waqti mudhof as-sholati mudhof ilaih. Waridatu la urfatin aridatu ma'tuf ma'ruf ka badal lafal ma. Wasibul sabairi al-wawu lil istitna soibu merupakan sihot isim fangil dari lafal sahabat yasabu, statusnya menjadi mubtada marfu. Soibu mudhof al-jabairi. Al-jabair ialah jamak dari lafal jabiratun, statusnya menjadi mudhof ilaih. Yang sawu fil mudhari marfu. Dari wati masa itu asan fa'ala yaf'alu fa'nya berubah domir tadi jawab takdir wa yang atulah soibul jabair ngalih hajar majrur wa tayammum walau fatin yatamu fil mudhari marfu dari mati tayammum itu asan fa'ala yatafalu fa'nya berubah domir tadi jawab takdir wa yang atulah soibul jabair wa yusoleh fatin yusoleh fil mudhari marfu dengan domir muqaddaro karena mutarahi bilia dari mati solam itu asan fa'ala yafa'ilu fa'nya berubah domir tadi jawab takdir wa yang atulah soibul jabair wa ingat datang alaihi al-bawa fatin la nafitun jinsi ta'amalu alamin inna tan sibli semata fung lubar ingat data merupakan bentuk isim madar dari level itu ingat datang statusnya menjadi maf'ul masuk. Nggak lagi hobar kana jar majrur. Kondisi ini dalam imritinya wa huruf i'rabin masrur lahiru wa turfu wa majrur. Sedangkan dalam alfiahnya wa huruf fi'il fi'il namina makna kain amistaqor. In kana wa maina fusatin kana fi'il lati marfata sayahin kisatun tarfon isma tan siblubar. Buat muha, buat merupakan bentuk isim mater level buat maya tungguatkan satunya menjadi isim karena makhluk buat mudhof atau baris mutasil mati sukun murfile ngala tuhrin berkana cemasru tuhrin merupakan bentuk isim mater level tahur ya turu tuhron wa tayammum seperti tadi lukuli fardhatin lukuli jar majrur kuli mudhof fardhatin mudhofile wa isoli seperti tadi bitayammum jar majrur wa hitam mencintai level tayammumin mai semasuk mati sukun makhluk be masuk sa'afil mati marfatan fangnya berubah domir tadi jawab takdir wa yang lama minan nafili min di sini merupakan min yang berfaedah bayan dikarenakan lafaz beliau konteksnya mubham dalam afiliannya bagi babain wa tadi kina bima kotati belas mina anafili sihot mutalzumut di level nafilu berikut tasbihnya nafilu nafilani nafilu nanufalu nufalu nafalatu nafilatu nafilatani nafilatu nawafilu wa nawafilu statusnya menjadi majrur nyamin. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.